Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bawa'ithul Khalasi Minadz Dzunub, yaitu pendorong-pendorong untuk terhindar dari perbuatan dosa. Nah, dan malam hari ini kita akan membaca Ad-Dafi'ut Tasi', itu pendorong yang ke-9 ya. Pendorong yang ke-9 dari pendorong-pendorong yang akan menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Taib, kita baca. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, At-Tasi'u, yang ke-9, Mashhadul Mughafasah wal Mu'ajalah. Di antara pendorong yang akan menghindarkan kita dari perbuatan dosa adalah kesadaran tentang kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Mughafasah wal mu'ajalah. Di bawahnya ada keterangan mughafasah hiyal akhdhu ala ghirrah, itu dicabutnya nyawa secara tiba-tiba. Dicabutnya nyawa atau diambilnya nyawa oleh Allah secara tiba-tiba. Bahwa dan ia adalah an yakhafa an yughafisahul ajal. Nah ini, yaitu seseorang takut, khawatir datang kepadanya ajal, fayakhudhahu Allahu ala ghirratin, kemudian Allah mengambilnya secara tiba-tiba. Fayuhalu bainahu wa baina ma yashtahi min ladzati dunya, sehingga kemudian terhalang antara dia dengan sesuatu yang dia inginkan dari kelezatan-kelezatan dunia. Wa bainahu wa baina ma yashtahi min ladzatil akhirah. Begitu juga terhalang dia atau antara dia dengan apa yang dia inginkan dari kelezatan-kelezatan akhirat. Ya, karena kematian itu menghalangi seseorang dari kelezatan-kelezatan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seseorang, mematikannya, maka dia akan terhalangi dari kelezatan-kelezatan dunia dan kelezatan-kelezatan akhirat.
Fayalaha min hasratin ma amarraha wa ma as'abaha. Maka betapa menyesalnya. Fayalaha min hasrah, maka betapa besar penyesalan ketika itu. Ma amarraha wa as'abaha, betapa pahit dan betapa sulitnya. Lakin ma ya'rifuha illa man jarrabaha, akan tapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang telah mencobanya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang telah mencobanya. Yaitu besarnya penyesalan ketika seorang meninggal, ketika seorang mati, itu sangat sulit, sangat pahit ya. Tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali orang yang telah mencobanya, orang yang telah benar-benar mengalaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, nanti kamu akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, diulang lagi. Kemudian sekali-kali tidak, tidak seperti itu, jangan seperti itu. Ya, kalla itu kalimatul jazr. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu, nanti kamu akan menyadari. Wa fi ba'dil kutubil qadimah, dan dalam sebagian buku-buku terdahulu ya, itu dikatakan ya man la ya'manu ala nafsihi tarfata ain wa la yatimmu lahu sururu yaumin al-hadhara al-hadhara. Wahai orang yang tidak aman atas dirinya walaupun hanya sekejap mata. Wahai orang atau manusia yang tidak ada jaminan keamanan atas dirinya walaupun hanya sekejap mata. Wala yatimmu lahu sururu yaumin, dan tidak ada kesempurnaan untuknya kebahagiaan satu hari pun. Al-hadhara al-hadhara, hendaklah kamu waspada, hendaklah kamu berhati-hati. Nah, ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, intinya pada poin ini di antara yang mendorong dan mencegah seseorang dari perbuatan dosa dan maksiat, atau di antara pendorong bagi seseorang untuk melepaskan diri dan bertobat dari perbuatan maksiat apabila dia telah terjerumus kepadanya adalah ya mengingat kematian. Mengingat kematian. Nah, ini adalah obat yang sangat mujarab ya bagi orang yang suka memperturut hawa nafsu. Itu zikrul maut. Mengingat mati. Karena kematian ini sesuatu yang nyata gitu, sesuatu yang diketahui oleh siapapun, tidak ada yang bisa mengingkarinya bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Ya. Mungkin setiap hari kita menyaksikan atau mendengar kabar-kabar kematian. Karena walau bagaimanapun, kemanapun kita pergi, pasti kita akan sampai pada kematian. Apapun yang terjadi kepada kita, ujung-ujungnya kita pasti akan mati. Ya, dan ketika kita mati, maka tadi kita akan berpisah dengan semua kelezatan-kelezatan yang selama ini kita nikmati, selama ini kita rasakan.
dari kelezatan-kelezatan makanan dan minuman, lezatnya ya, tempat tinggal, kendaraan, keluarga. Nah, kita juga akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahi. Akan datang sakaratul maut itu dengan hak, dan itu adalah perkara yang selalu kamu lari daripadanya. Nah, Nabi SAW juga mengatakan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah olehmu mengingat kematian. Karena ini sekali lagi adalah obat penawar bagi orang yang terjangkit penyakit mengikuti dan memperturut hawa nafsunya. Nah, ya kan, tapi yang juga perlu digarisbawahi bahwa mengingat kematian ini ya tujuannya itu bukan menjadikan kita pesimis ya. Menjadikan kita pesimis atau putus asa atau kurang bergairah gitu ya, lalu ada narek mawat iya gitu. Ya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi banyak mengingat kematian itu bukan justru menjadikan kita lemah. Justru banyak mengingat mati itu tujuannya adalah supaya membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat tapi kepada hal-hal yang bermanfaat gitu. Ya, membangkitkan semangat kepada hal-hal yang bermanfaat. Dan menjadikan kita waspada kepada hal-hal yang akan membahayakan kita di masa yang akan datang. Gitu. Nah, dan fungsinya juga atau tujuannya adalah supaya kita selalu mempersiapkan diri. Supaya kita terus-menerus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Atau menghadapi sesuatu yang akan terjadi kepada kita setelahnya. Karena kematian itu adalah gerbang menuju pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pintunya, gerbangnya itu adalah kematian. Nah, dan dengan kematian ini tertutup dua pintu ya bagi manusia. Oleh karena itulah dua pintu inilah yang selama kita hidup masih terbuka bagi kita, dan hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh memanfaatkannya. Ya, apa dua pintu yang tertutup dengan al-maut, dengan kematian? Yang pertama adalah pintu beramal. Yang pertama adalah pintu beramal, babul amal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza matal insan in qata'a amalu. Ya. Atau idza mata ibnu Adam, apabila meninggal atau mati seorang anak Adam, maka terputus amalannya. Terputus amalannya. Jadi sesaat setelah kita mati, maka tertutup pintu beramal. Kita tidak bisa lagi beramal. Illa min salat, kecuali dari 3 perkara. Yang 3 perkara ini kalau kita perhatikan buah dari amalan-amalan juga sebetulnya. Ya kan? Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, 3 perkara ini juga pada hakikatnya adalah buah dari amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup, yang pahalanya terus menerus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal dunia. Nah
Nah, ketika kita masih hidup, maka pintu beramal ini masih terbuka lebar gitu. Oleh karena itulah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masuki pintu-pintu itu, pintu-pintu beramal itu sebelum pintu-pintu itu tertutup bagi kita. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah perkara yang 5 sebelum datang perkara yang 5. Nah, yang terakhirnya adalah hayataka qabla mautik, ya kan? Waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Nah, jadi selama masih hidup, jangan berputus asa untuk beramal. Masih terbuka kesempatan ya yang besar gitu ya, yang besar. Jadi sekalipun sudah tidak muda lagi misalnya gitu ya, terus semangat gitu untuk beramal. Nah, kemudian pintu yang kedua yang tertutup dengan kematian adalah babu taubah, pintu taubat. Pintu taubat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seseorang selama nyawanya belum di kerongkongan. Selama nyawanya belum di kerongkongan. Artinya sebelum kematian datang kepadanya. Nah, pintu ini juga pintu yang sangat penting sekali. Taubat ini. Nah, selama kita masih hidup, pintu taubat itu masih terbuka bagi kita. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara terus-menerus kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita mati dalam keadaan kita tidak membawa beban. Ya, tidak membawa beban. Karena dalam perjalanan kita menuju akhirat itu kan perbanyak bekal, prinsipnya ya, perbanyak bekal, sedikitkan beban. Gitu. Perbanyak bekal, sedikitkan beban. Jangan terbalik gitu. Jangan terbalik. Ya, bekal itu apa? Bekal itu adalah amal-amal soleh. Beban itu apa? Beban itu adalah dosa. Gitu. Ya, memperbanyak bekal dengan cara berarti memperbanyak amal soleh, ya kan? Dan menyedikitkan beban, mengurangi beban itu dengan bertobat, dengan banyak bertobat. Ya. Nah, maka itu aja prinsipnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun kematian ini ya sesuatu yang nyata ya, yang menjadi fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapapun, akan tapi banyak orang yang melalaikannya. Banyak orang yang melalaikannya, tidak peduli dengannya, seakan-akan hidup ya, di dunia selama-lamanya. Seakan-akan hidup di dunia selama-lamanya. Ya. Ketika mendengar kabar kematian gitu kan, bahkan menyaksikan orang yang mati ya, sigana teh batur we hungkul nu maot teh gitu. Urang mah moal maot gitu. Iya. Iya, seakan-akan seperti itu. Itu kan juga tanda kerasnya hati. Kalau kita tidak tersentuh ketika ada orang meninggal, itu merupakan tanda qaswatul qalbi. Gitu. Tanda kerasnya hati. Bahkan kita menyaksikan, memandikan orang mati, bahkan gitu kan, memikul ya kan orang yang mati tapi hati tidak ingat dengannya, itu qaswatul qalbi, itu tanda kerasnya hati. Nah, dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga sering mengingatkan tentang kematian ini. Bahwa kematian adalah salah satu fase yang akan dilalui oleh setiap manusia. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, bagaimana kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sebelumnya kamu itu mati. Ya, kemudian fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Jadi kita itu sebelumnya mati, tidak ada,
kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi kita itu mati, kata Allah, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Jadi 4 sebutkan di sini. Ya, setelah kehidupan yang kedua ini tidak akan ada lagi kematian. Tidak akan ada lagi kematian. Seperti dalam hadis yang masyhur ya, bahwa nanti kematian itu akan disembelih ya di hadapan para penghuni surga dan para penghuni neraka. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan urusan manusia, artinya bahwa semua penghuni surga sudah masuk surga, semua penghuni neraka sudah masuk neraka, sudah beres pokoknya gitu ya. Maka kematian akan didatangkan di tengah-tengah di antara surga dan neraka. Kemudian disembelih ya kan kematian itu, lalu kemudian dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai para penghuni surga, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Kemudian dikatakan lagi kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun fala maut juga. Kalian kekal, tidak akan ada lagi kematian. Maka pada saat itu semakin bertambah kebahagiaan para penghuni surga dan semakin bertambah penyesalan dan kesedihan para penghuni neraka. Ya. Nah, baik, begitu juga dalam ayat yang ya, padanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang awal penciptaan manusia. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma fa ansha apa? Tsumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kata. Kemudian kami menciptakan setetes air itu, nutfah itu menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian kami ciptakan alaqah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian kami ciptakan mudghah itu menjadi tulang. Kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Kemudian kami bentuk dia menjadi bentuk yang lain. Maka Maha Suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, kata Allah. Nah, setelah itu kemudian Allah mengatakan, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu ya, kamu semua akan mati. Kemudian setelah itu kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat ya. Dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, ayat-ayat kematian banyak ya dalam Al-Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un, kata Allah. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, maka kematian itu akan datang kepadamu walaupun kamu berada di benteng yang sangat tinggi. Nah, baik, kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca mungkin di sini ta'liq ya. Nah, Syekh Abdul Razak mengatakan al-amru tasi'u min hadhil masyahid. Perkara yang ke-9 dari masyahid ini, dari apa yang kita saksikan atau kesadaran-kesadaran ini, al-khaufu min mubaghadatil ajal. Itu takut dari datangnya ajal secara tiba-tiba. Ajal itu batas waktu ya. Ajal itu artinya batas waktu. Batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia. Fallahu Subhanahu wa taala yaqul likulli ajalin kitab. Setiap ajal itu ada batasan waktu yang telah ditetapkan.
Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wasifan qudumal ajal, mensifati bagaimana datangnya ajal itu. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengakhirkannya, menundanya. Wala yastaqdimun, dan mereka tidak bisa memajukannya. Jadi tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Nah, ajal itu sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk setiap manusia. Ya. Nah, ya, tidak melihat kepada kondisi seseorang ya ketika ajal itu datang, apakah sedang baik, sedang soleh, atau sedang maksiat, ya, tidak melihat ke sana. Nah, apakah sakit atau sehat, ya, kalau sudah waktunya ya sudah ya. Apakah sudah tua atau masih muda, juga tidak melihat ke sana. Apakah sudah sukses atau belum, ya, itu tidak juga ke sana. Kalau sudah ajal ditetapkan ya kan oleh Allah, maka dia akan datang. Ya, makanya maut teh bukan untuk yang sakit ya, atau yang sehat, atau yang tua dan yang muda. Maut mah keur anu hirup gitu. Ya, bukan ke anu hirup. Ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, itu setiap yang hidup itu bakal mati. Bukan ke anu gering. Atau ke anu geus kolot itu ya. Ke anu hirup gitu. Maut. Naam, fal insan la yadri mata tafja'uhul maniyah. Maka seseorang, manusia itu tidak tahu kapan akan datang maniyah. Maniyah kematian. Akan datang secara tiba-tiba kematian kepadanya. Ya. Tidak tahu kapan, dan tidak tahu juga di mana kematian itu akan datang kepada kita. Makanya Allah juga mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Kita akan dapat apa besok, kita nggak ada yang tahu. Begitu juga wa ma tadri nafsun, dan tidak ada siapapun yang mengetahui di bumi mana, di tempat mana dia akan mati. Nah, di sini tentang rahasia tempat, ya. Bahwa tempat di mana seseorang itu mati itu rahasia. Itu rahasia. Kalau tempatnya saja tidak ada yang tahu di mana seorang itu akan mati, maka terlebih lagi dengan waktunya. Terlebih lagi dengan waktunya. Begitu penjelasan juga para ulama dari ayat ini. Di sini tidak dikatakan soal waktu, tapi soal tempat. Kenapa? Karena secara asal tempat itu mudah ditebak. Kalau kita mau nebak, yang paling mudah itu menebak tempat. Ya. Nah, menebak tempat. Kita orang Subang misalnya di sini, ya kemungkinan paling ininya kita akan mati di sini, di Subang ya gitu kan. Tapi belum tentu juga. Gitu. Belum tentu juga. Ya, orang tara kama mana gitu kan, tara jalan-jalan gitu kan, belum tentu meninggalnya di tempat dia tinggal gitu. Jadi kalau tempat saja tidak ada yang tahu di mana seseorang itu akan mati, apalagi persoalan waktu gitu. Makanya kematian itu kan menjadi rahasia, pertama dari sisi tempatnya, kemudian dari sisi waktunya, dan yang ketiga adalah dari sisi caranya bagaimana seorang itu akan mati. Itu rahasia, nggak ada yang tahu. Nah, innallaha alimun khabir. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan tidaklah seorang akan mati kecuali dengan izin Allah,
sebagai ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Taib wa rubbama dhanna wa huwa fi halil quwwati wasyabab. Maka bisa saja seseorang menyangka, ya, bisa saja seorang menyangka dan dia dalam keadaan kuat, dia dalam keadaan masih muda, ya, sedang kuat-kuatnya, sedang sehat-sehatnya, masih muda. Annahu ya'ishu sinina tawilah, bahwasanya dia akan hidup pada tahun-tahun yang panjang. Dia akan hidup masih lama. Fala yash'ur, dan dia tidak menyadari. Illa wal mautu dahamahu faja'atan. Kemudian kematian datang kepadanya secara tiba-tiba. Wa kana sahabiyul jalil Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Oleh karena itu sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau kamu berada di sore hari, jangan nunggu pagi, dan kalau kamu berada di pagi hari, jangan nunggu sore. Maksudnya apa? Untuk beramal, untuk berbuat baik, termasuk juga untuk bertobat, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita setelah ini. Gitu ya. Jadi jangan menunggu, karena ya belum tentu kita akan mengalaminya. Gitu. Kalau kita di sore hari seperti sekarang, jangan nanti pagi itu mau beramal gitu. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, maka kerjakan. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan kalau kamu berada di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudzakiru ashabahu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mengingatkan para sahabatnya biqudumil ajal, dengan datangnya ajal, waqti rabihi, dan dekatnya ajal. Aktsiru ya wa yaqulu lahum, dan beliau bersabda kepada mereka, aktsiru, nah yang tadi ya, aktsiru, perbanyaklah olehmu min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah olehmu dari mengingat penghancur kelezatan, li anna hadza tadzakur yuthnil abda, karena mengingat ini akan menjauhkan seorang hamba anirtikabi dzunub, dari melakukan perbuatan dosa, ya, nah itu ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat tentang kematian ini juga banyaklah ya dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang selalu kamu lari daripadanya, maka dia akan menjumpai kalian. Jadi kematian itu yang menjumpai kita atau mendatangi kita, ya, bukan kita yang mendatangi kematian. Dan kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Kemudian dia akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya saat kematian itu datang. Dalam surat Al-Waqiah itu, falaula idza balaghatil hulqum, ya, wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Itu juga dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul
firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Kala sekali-kali jangan idza balagatit taraqi, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Tuhanmu lah, pada hari itu kamu akan dihalau, kamu akan dikembalikan maksudnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu materi kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.